Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Kembali lagi di sini ada Putri yang mau sharing tentang self-discovery atau mengenali diri sendiri. Pertanyaan ini aku dapat dari Pinterest dan aku mau membahas dua pertanyaan dulu di sini ya. Mau sharing dua jawaban kepada teman-teman semuanya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya karena udah tetap setia mendukung channelku ini, karena tanpa dukungan dan support teman-teman semuanya aku nggak mungkin bisa mengembangkan channel ini. Jadi aku makasih banyak buat teman-teman yang mau mendukung channelku ini, makasih banyak. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, do I like who I am right now? Apakah aku menyukai diriku sendiri untuk saat ini? Dan yang kedua adalah, what do I really want from life? Apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Oke, menjawab pertanyaan yang pertama, sebenarnya saat ini aku udah suka sama diriku sendiri nggak sih? Atau aku masih banyak insecure karena aku punya banyak kekurangan? Dan jawabannya adalah yes, of course, I love myself so much. Aku mencintai diriku banget. Jadi aku bagi dua ya, secara fisik sama secara kepribadian. Kalau secara fisik, emang pemberian Tuhan tuh kayak gini kan. Kalau misal kita terus-terusan mikir, wah hidungku kurang mancung, terus pipiku kurang tirus, terus mataku kurang lebar, bulu mataku kurang panjang, aku kurang tinggi, aku gemuk, nggak ada habisnya gitu loh. Selama kalau misal berat badan itu masih bisa kita atur lah ya, tapi kalau udah menyangkut tentang bentuk hidung, bentuk mata, itu kan udah nggak bisa, itu emang pemberian Tuhan gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku memperbanyak syukur dengan fisik yang udah aku milikin daripada aku harus insecure dengan melihat orang-orang yang fisiknya lebih bagus, karena itu malah nggak baik gitu menurutku bagi kesehatan mentalku. Bener kan? Terus yang kedua, secara kepribadian. Secara kepribadian bukan berarti aku menyukai dan aku merasa sikapku paling bener tuh bukan. Tapi lebih ke aku mengenali kekurangan-kekurangan dalam sikapku sehingga aku menerima itu dan aku berusaha mengubahnya secara perlahan menjadi lebih baik. Kayak gitu loh. Dan sebenarnya teman-teman, prosesku dalam menerima diriku sendiri, menerima segala kurang lebihnya diriku itu nggak gampang, itu butuh proses yang lama banget. Dulu aku emang jadi anak yang insecure sama anak yang minderan gitu. Tapi alhamdulillah karena banyak proses yang menghantam gitu, lebih banyaklah diskusi sama diri sendiri, lebih banyak bercakap dengan diri sendiri, dan itu yang membuat aku lebih memahami aku gitu loh. Ya mulai dari kasus pertemanan, kasus dalam rumah tangga, maksudnya orang tuaku, juga dalam dunia pendidikan. Ya, banyak banget yang bisa diambil pelajaran dari semua kasus itu. Salah satunya ini waktu aku SMP. Waktu aku SMP ini ada suatu kebiasaan unik ya yang dilakukan sama teman-teman sekelas. Jadi waktu itu dari usulan pengurus kelas itu setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, aku lupa waktunya, mereka itu mengusulkan bikin itu loh, nyobek kertas kecil. Terus di kertas kecil itu teman-teman sekelas disuruh nulis nama siapa temen yang nggak kamu sukain dan alasannya apa. Dan dari hasil penulisan itu aku menerima paling banyak kertas. Banyak banget yang nggak suka aku dengan alasan aku egois, aku nggak bisa bergaul, aku pendiam. Dan jujur aja hal itu bener-bener membuat mentalku agak down gitu ya. Oh ternyata teman-teman nggak suka sama aku dibilang pendiam, aku dibilang egois, aku nggak bisa bergaul. Dan sayangnya perasaan ngedown itu berlangsung lama banget sampai aku lulus SMP. Sampai awal SMA juga. Kemudian pada awal kelas 2 SMA itu kan bebarengan dengan problem keluarga yaitu broken home dan juga problem dalam pertemanan. Wajar lah ya anak SMA mulai dekat dengan si A terus nanti jadi iri dengki pertemanan yang sono, itu kan wajar banget. Dan itu datang bebarengan sehingga waktu itu masalahnya semakin memuncak. Aku stres banget, udah nggak ada yang temenan sama aku waktu itu.
Oh ya, sekali lagi ini bahasnya dalam konteks anak remaja ya, jangan dibahas dalam konteks orang dewasa terus ngejudge Allah masalah gitu aja, masa sampai stres gitu. Kita bahasnya sebagai anak remaja, nggak mungkin kita menyamakan kapasitas kita sebagai orang yang udah dewasa menghakimi anak yang kapasitasnya masih remaja, itu nggak boleh ya. Ini konteksnya sekali lagi dalam aku di masa lalu. Ya, jadi kembali lagi, waktu itu aku stres banget, dan di waktu-waktu stres itu aku mulailah menanyakan ke diriku sendiri, karena kan ya gimana, temen 1-2 udah nggak ada yang diajak ngobrol, mau nggak mau aku ngobrol sama diriku sendiri dong. Tapi bukan dalam konteks gila, tapi dalam konteks kayak gini, sebenarnya aku tuh siapa sih? Kenapa sih orang banyak yang nggak suka aku? Sebenarnya apa sih yang aku inginin? Kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus aku merenung, terus menemukan jawabannya. Ingat juga waktu SMP aku dicap sebagai orang yang nggak bisa bergaul. Tapi menurutku kayak gini, menurut jawabanku waktu itu ya, sampai saat ini juga sih, aku tuh bukannya nggak bisa bergaul, tapi lebih ke gini, kalau misal kita berteman ya berteman aja. Kalau misal di sekolah ada tugas, dibagilah mana yang bagianku, atau mungkin kalau misal bagianku udah selesai, aku bisa bantu bagian yang lain kalau misal dia minta tolong ke aku. Jadi kayak lebih ke hubungan profesionalitas lah. Kalau misal aku harus dituntut untuk ikut-ikutan bergaul, main-main kesana kemari bareng hahaha hihi kesana kemari, itu emang aku gak bisa. Aku bukan tipe anak yang suka keluyuran gitu loh. Terus yang kedua, aku dicap pendiam, itu emang bener banget, tapi bukan berarti pendiam itu aku egois ya, tapi lebih ke aku lebih senang mendengarkan. Kalau misal dalam perkumpulan beberapa orang, itu aku lebih sering mendengarkan doang. Kalau misal berhadapan dengan satu orang kayak ngobrol privat, itu aku bisa ngomong banyak, itu bisa, emang tipeku kayak gitu. Jadi bukan tipe anak yang suka membicarakan orang lain, cari-cari gosip, itu emang nggak bisa gitu. Karena buat apa gitu menurutku membicarakan orang lain cuma biar dianggap di suatu perkumpulan, sedangkan aku sendiri tuh lebih butuh energiku untuk mengenali diriku sendiri, lebih butuh energiku untuk membuatku tenang. Kayak gitulah, paham kan maksudku? Ya, mulai saat itu aku lebih bisa menerima apa adanya aku, apa kurangnya aku, lebih oh ya aku emang kayak gini, mau gimana lagi aku kayak gini. Jadi kayak rasa insecure, rasa minder itu perlahan hilang. Jadi itulah awal mula aku bisa menerima diriku sendiri dengan baik. Banyak banget kejadian-kejadian yang membuat aku lebih merenungkan siapa aku dan aku tuh sebenarnya kayak apa, dan akhirnya sampailah ke titik aku menerima apa adanya aku tanpa ada rasa insecure lagi. Berusaha lebih baik pasti, tapi insecure membandingkan diri ke orang lain menurutku itu bukan sesuatu yang baik, karena itu cuma nambahin stres. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya tadi. What do I really want from life? Apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Aku cuma punya satu jawaban, yaitu ketenangan. Berasal dari keluarga yang broken home dengan akhir yang nggak baik-baik, itu bener-bener membuat aku stres banget. Karena impianku sejak dulu itu adalah, misal ada hari Minggu tuh, liburan bareng ke keluarga, makan di luar bareng, kayak gitu, yang itu nggak bisa aku dapetin sampai sekarang. Jadi banyak banget keinginan-keinginan di masa lalu yang nggak kesampaian, dan itu membuat aku kayak lebih, aduh ya Allah, kenapa sih harus kayak gini? Tapi ya itu akhirnya aku udah bisa menerima segala kondisiku. Tapi yang aku inginkan sekarang adalah aku berharap suatu saat aku bisa memiliki keluarga yang utuh, aku bisa memiliki ketenangan dalam hidupku, lebih ke apa ya, mencari arti dalam hidup gitu loh. Buat apa sih kita memiliki segalanya kalau misal lingkungan keluarga kita, diri kita itu belum tenang, iya kan? Atau mungkin aku kurang tepat menjawabnya. Ya, kayak gitu aja. Lebih pengen ke membuat keluargaku bahagia aja, terus aku tenang, ibadah baik. Ya, udah kayaknya itulah sumber ketenangan ya. Jadi dalam hidup ini aku nggak berambisi macem-macem, walaupun dulu aku pengen jadi ini itu karena gengsi. Kalau sekarang lebih ke kualitas hidupku aja sih.
orang lain punya mimpi setinggi mungkin itu bagus, tapi kalau aku sendiri, buat apa sih aku punya kedudukan tinggi banget kalau aku sendiri belum bisa mencapai ketenangan, belum bisa memberikan kebahagiaan buat keluargaku sendiri. Jadi ya setiap orang beda-beda. Cita-citaku hanyalah mengejar ketenangan dan mengejar bahagia dalam keluarga. Oke, sekian. Kayaknya itu doang yang mau aku sharingin. Maaf ya kalau misal masih belibet. Wajar aja karena aku juga masih belajar ngomong di depan kamera, belum terbiasa. Semoga masih bisa diterima oleh teman-teman semuanya maksud yang aku sampaikan. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat dan saatnya teman-teman mulai menanyakan ke diri teman-teman sendiri. Siapa sebenarnya teman-teman dan juga apa yang sebenarnya teman-teman inginkan dalam hidup ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.